Selamat siang pemirsa Sekolah Rakyat Banyuwangi. Kembali lagi bersama saya Desnin bersama besti saya Cak Toli. Hari ini kami sedang berada di tempat pelelangan ikan muncar atau TPI Muncar yang ada di Pulau Reklamasi. Iya, Cak Toli ya. Pembaruan perluasan areal. Ya. Seperti kita ketahui, hari ini kita akan membahas lagi dalam bab melek politik Pilkada 2024. Nah, Cak Toli, di podcast sebelumnya Cak Toli rupanya analisis melesetnya biasa ya dalam pemilihan kepala daerah itu yang nyalon aja bisa keliru, apalagi yang analisis ya. Pastilah, ya. Saya kira itu satu tradisi yang memang seperti kita meramal soal arah bola dalam meja judi. Itu kira-kira. Oh ya, jadi ini bisa dibilang gambling dong, berarti bisa dihitung gambling juga. Ya. Gitu kenapa soalnya? Ya karena memang begini ya, sistem politik kita hari ini terkait dengan calon mencalonkan, mulai dari pencalonan bupati, gubernur, presiden, ini kan ada sistem yang mengharuskan misalnya ambang batas minimal. Ambang batas minimal itu kan selanjutnya akan tentu harus misalnya melakukan koalisi. Ya. Padahal, karena ada angka minimum kan, angka minimum 20%. Ya, dengan demikian kan tidak semua partai bisa masuk, bener. Bukannya itu justru bagus karena artinya secara tidak langsung itu merupakan bagian dari penyaringan. Betul ya. Tapi dengan kemudian harus berkoalisi, koalisi itu kan sepatutnya itu bergandeng atas dasar ideologi. Seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu, sehingga platform yang mau diusung oleh partai koalisi ini jauh-jauh hari sudah harus dipertimbangkan dan dipikirkan. Nah, tapi kalau model yang hari ini misalnya harus koalisi karena atas dasar ambang batas tadi yang minimal 20%, ini tidak hanya tuntutan kecukupan untuk mencalonkan. Ini kan akhirnya yang terjadi di situ memberi ruang transaksional. Oke, bisa dikatakan ini merupakan cara seperti pelelangan ikan? Betul, kira-kira seperti itu. Jadi pelelangan ikan sama dengan pelelangan partai, gitu ya? Iya dong. Sekarang gini, si calon misalkan incumbent berani membayar lebih tinggi kepada partai nih, partai A gitu. Ya akhirnya memang seperti pelelangan. Ya nggak salah karena sistem itu menyediakan ruang untuk partai dijadikan ajang transaksional. Baik. Kemudian menang itu boleh dengan berbagai cara. Orang belanja partai misalnya, kalau itu ruangnya memang memberi fasilitas, terfasilitasi, ya pasti kalau punya cukup uang akan dilakukan dan itu tidak melanggar, ya kan? Dan kemudian bahwasanya sistem memfasilitasi itu ya artinya ini ibaratnya dalam bahasa Jawa tutup oleh tumbuh gitu. Botol ketemu tutup. Oh iya gitu. Artinya orang yang berkeinginan perilaku seperti politik semacam itu dan difasilitasi oleh aturan, maka terjadilah gitu kan. Nah, satu-satunya jalan, salah satu jalan mengurangi pola-pola transaksional seperti itu mesti harus ada keberanian merevitalisasi model politik yang memberi garansi agar transaksi-transaksi semacam itu tidak ada. Menurut Cak Toli ini sehat enggak? Ya pasti tidak sehat. Tidak sehat ya, karena memang, tidak dalam tata aturan pengelolaan sistem pemilu ini memang tidak melanggar. Ya. Cuman akhirnya ini ada yang terkorbankan. Demokrasi tidak bisa berdiri kokoh. Ya. Karena ada bagian-bagian yang ternyata rakyat harus menerima pil pahit dari risiko itu. Bisa dikatakan juga sama saja dengan negara memberikan ruang kepada perampok-perampok politik gitu. Ya
Ya saya Perampok, tidak mengatakan predator. sebenarnya tidak perampok ya. Bukan ya? Nah, artinya menurut saya siapapun yang punya kehendak untuk memenangkan dengan cara misalnya harus belanja partai, Oke. sistem memberi ruang untuk itu. Makanya Sistem memberi ruang artinya negara mendukung dong. ya tidak mendukung, artinya aturan ini. Nah, aturan yang mendukung maksud saya. Aturan ini ibaratnya memberi ruang terhadap siapapun. Misalnya saya punya duit misalnya kan, Baik. dan saya bisa membeli 6 partai karena duit saya cukup. Ya. Ruang ini memberi fasilitas untuk itu. Sistem politik kita memberi ruang untuk itu. Nah, untuk agar model-model transaksional koalisi yang berdimensi transaksional itu tidak ada, maka harus dirubah. Jangan ada ambang batas minimal 20%. Saya sepakat. Berarti undang-undangnya harus direvisi dong? Ya pasti. Saya sepakat dengan Rocky Gerung, terus siapa Refli Harun. Ya. Itu menyarankan untuk 0% itu maksudnya agar supaya banyak kader bangsa atau warga masyarakat yang punya kemampuan terfasilitasi oleh partai karena ruang demokrasi terbuka luas. Tapi kalau hari ini cenderung memberi fasilitas yang punya duit. Yang punya duit, Ya, benar-benar. karena mampu menyesuaikan diri dengan pasar seng, model politik pasar seng. Ya, model politik tempat pelelangan ikan. Betul. Jadi itu ya, Kak Tali ya. Kemudian ini kabar terbarunya, kemarin P3 memberikan rekomnya kepada petahana yakni Ibu Fiestiandani. Artinya Ibu sudah mengantongi rekom dari Demokrat, P3, kemudian Golkar, PDI sudah tapi belum diserahkan. Yang belum mengambil sikap adalah Gerindra dan PKB. Ya kan? Gerindra dan PKB hari ini masih terasa bias pemirsa. Nah, pemirsa gimana nih tanggapannya? Coba ya nanti kasih komentar di bawah ini. Terus Cak Tali sendiri komentarnya gimana? Ya kalau menurut saya komentarnya sederhana saja. Negara dijamin akan memberi distribusi keadilan yang baik sepanjang demokrasi ditegakkan dengan kokoh. Baik ya. Ini kalau nanti salah satu Gerindra atau PKB juga ke petahana, artinya hanya tinggal satu partai dan satu partai ini sudah tidak bisa jalan, matilah setirnya ini. Ya kalau itu yang terjadi maka demokrasi hanya melayani fasilitas permainan politik untuk mereka yang ngantongi duit besar, tapi tidak untuk rakyatnya. Wah, jadi bumbung kosong dong ya pemirsa. Banyuwangi ini sudah Jember nih. Jember sudah kemungkinan bumbung kosongnya sudah tinggi. Jadi 7 partai sudah diberikan kepada Gus Tawai. Ini Banyuwangi juga seperti ini. Wah, ini gimana nih kalau begini terus? Saya kira kalau banyak yang bumbung kosong akan menjadi fenomena nasional. Nah, jadi, iya, lagi musim ya, lagi musim. Kecelakaan pilkada dalam konteks politik dalam ruang lingkup secara nasional. Artinya mesti harus dipikir ulang. Besok lagi jangan sampai ada peristiwa-peristiwa bumbung kosong dengan jumlah besar. Artinya ini undang-undangnya harus dirubah ya? Karena ini ternyata merugikan. Kalau 10% gitu kan dipangkas 50%. Ya 0% lah, sehingga yang bukan 0% yang pokoknya kursi yang ikut dapat kursi di DPR di parlemen pasti bisa menyalurkan. Ini kalau itu diberlakukan maka tidak ada transaksi karena semua bisa menyalurkan, bisa bertanding, bisa bertanding dengan sehat ya. Dan demikian fasilitasi demokrasi untuk rakyat semakin terbuka luas dan ditegakkannya demokrasi demi menstabilkan atau mendistribusikan keadilan itu semakin punya harapan gitu. Jadi bumbung kosong ini sebenarnya kalau menurut saya bukan mencederai demokrasi, ya didukung demokrasi. Enggak, bukan. Kalau saya justru mencederai. Tapi adanya bumbung kosong itu salah mengatur sistem yang akibatnya ada hulu akibat dari aturan itu muncullah bumbung kosong. Karena hingga penyebabnya ya di aturan ini. Maka harus ada keberanian melakukan revitalisasi agar kecelakaan demokrasi di pilihan tingkat kepala daerah tidak terus berlangsung selanjutnya demi selanjutnya gitu. Oke, closing. Ada ya closing? Ada closing. Tidak di closing gitu aja. Ya sekolah rakyat dari rakyat untuk rakyat
demi mencerdaskan rakyat. Iya, oke, terima kasih. Jadi begitu ya pemirsa. Apakah setinggi itu kos politik di negara kita dan akan berlangsung seperti ini sampai kapan? Semoga ada perbaikan untuk sistem demokrasi kita agar supaya semua kader yang berpotensial walaupun sedang tidak berkuasa ikut dalam kontestasi pilkada di pilkada selanjutnya. Saya Desnin dan Cak Tali, selamat siang. Jangan lupa follow sosmed Sekolah Rakyat Banyuwangi di TikTok, Facebook, dan YouTube. Salam dari TPI Muncar. Salam.